Selama di persidangan, dia benar-benar syok kok bisa istrinya yang dia nikahi dan yang baru 3 bulan lalu keluarga kecilnya lengkap karena sudah memiliki bayi kecil, tiba-tiba hanya dalam waktu kurang dari sehari semuanya hancur berantakan. Bayi kecilnya yang baru berusia 3 bulan tiba-tiba meninggal dunia dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan istrinya sendiri. Halo Mers-Mersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita yang bikin aku geleng-geleng kepala. Bener-bener aku shock kok bisa ada orang yang seperti ini. Bahkan selama aku riset buat materi ini aku bener-bener shock kok bisa untuk sesuatu yang gak nyata mereka bisa melakukan tindakan sejauh itu. Dan 2 dari 3 kasus yang dibahas di video kali ini adalah perbuatan seorang orang tua terhadap anaknya. Semua itu cuman gara-gara kecanduan game. Apa saja kasus-kasus itu? Kita akan langsung membahas kasus yang pertama. Devin Murray atau Devin Darrell Thompson merupakan pria berusia 36 tahun yang ditangkap setelah melakukan 3 tindakan pembunuhan tingkat pertama di kepolisian Fayette, Alabama pada 7 Juni 2003. Murray membunuh 2 polisi yaitu Arnold Strickland dan James Crumb serta seorang petugas operator bernama Leslie Miller setelah ia dicurigai mencuri mobil. Dia kemudian melarikan diri dengan kendaraan patroli jalan raya milik kepolisian yang dia ambil secara paksa. Hingga akhirnya Murray kemudian berhasil ditangkap di Mississippi. Setelah ditangkap, dia mengatakan kepada media demikian, "Hidup adalah permainan video game dan suatu saat setiap orang pasti akan mati." Setelah diinterogasi, Murray kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan kepada detektif yang bertugas saat itu bahwa dia menembak orang-orang itu karena dia tidak ingin masuk ke dalam penjara. Jelas saja keterangan ini tidak masuk akal bagi kita orang normal yang kita tahu kalau kita melakukan kesalahan, apalagi sampai menghabisi nyawa orang, maka kita akan masuk ke dalam penjara. Itu adalah pemikiran orang normal, tetapi berbeda dengan pemikiran si Devin ini. Awalnya kepolisian dan beberapa orang tidak mengetahui hingga akhirnya tindakan Murray itu diketahui ada hubungannya dengan game yang biasa ia mainkan yaitu Grand Theft Auto atau GTA. Kenyataannya diketahui publik pada tanggal 4 Maret 2005 saat seorang siswa di acara 16 Minutes mendemonstrasikan salah satu seri game GTA kepada beberapa audiens. Dalam episode tersebut, ia menunjukkan kepada mereka bahwa di salah satu game ada misi yang menggambarkan secara tepat apa yang Murray lakukan, yaitu melarikan diri dari kantor polisi, membunuh petugas, dan melarikan diri dengan mobil polisi agar tidak ditangkap. Persidangan Murray dilakukan pada tahun 2005 dan pada bulan Agustus 2005 Murray dinyatakan bersalah dan pada tanggal 9 Oktober 2005 ia dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Keluarga Murray sempat mengajukan gugatan ke Sony, Take-Two Interactive, Walmart, dan juga GameStop atas peran mereka dalam memproduksi dan menjual GTA Vice City. Karena kasus Murray ini, publik sempat mempertanyakan keamanan dari permainan GTA. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus ini? Sebenarnya kasus-kasus kejahatan tentang permainan GTA juga ada yang lainnya, tapi menurutku ini adalah salah satu kasus yang membuatku benar-benar gak habis pikir. Kok bisa seorang pria yang sudah berusia 36 tahun bisa melakukan kejahatan seperti ini karena dia sering bermain game GTA Vice City. Aku juga dulu sempat main GTA tapi akhirnya permainan itu diberhentikan oleh orang tuaku karena mereka tahu ternyata permainan itu cukup sangat sadis dan kita bisa curi-curi apapun, kita bisa tembak-tembak apapun hanya untuk memenangkan game itu. Jadi menurutku kalau ingin bermain GTA juga kayaknya atau beberapa game juga perlu pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Kita akan lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah salah satu dari 2 kasus yang aku bilang tadi dilakukan oleh seorang orang tua. Alexandra Tobias adalah seorang ibu berusia 22 tahun yang membunuh bayi laki-lakinya yang bernama Dylan Lee Edmondson yang baru berusia 3 bulan. Alexandra mengatakan kepada polisi bahwa pada saat kejadian dia sedang bermain Farmville dan bayi Dylan tidak berhenti menangis. Dikarenakan bayi Dylan tidak berhenti menangis, dia akhirnya mengguncang-guncangkan bayi itu dan dia pergi merokok untuk menenangkan diri. Setelah dia kembali dari merokok itu, dia kembali lagi mengguncang-guncangkan bayi itu hingga bayi kecil itu terbentur ke dinding. Setelah bayi Dylan tidak bernafas, ibu muda itu menelepon para medis. Dylan lalu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi cedera kepala dan patah kaki.
lagi. Bayi itu akhirnya tidak selamat dan meninggal dunia. Dokter mengatakan bayi itu meninggal karena trauma di kepala yang cukup keras dan beberapa luka yang lainnya. Saat diminta keterangan, pada awalnya Alexandra mengatakan kepada pihak berwajib bahwa bayi tersebut tidak sengaja jatuh dengan kepala lebih dulu dan tiba-tiba berhenti bernafas setelah anjing mereka menjatuhkannya dari sofa. Tetapi ketika diselidiki lebih lanjut, terdapat beberapa keanehan dari keterangan Alexandra. Apalagi saat itu kepolisian juga mengetahui bahwa Alexandra mengidap penyakit bipolar. Setelah kepolisian kembali lagi menganalisa berkas forensik bayi Dylan yang diberikan oleh dokter dan juga beberapa bukti lainnya, mereka semakin yakin bahwa itu bukanlah tindakan tidak sengaja. Akhirnya setelah Alexandra didesak dengan beberapa pernyataan dan bukti-bukti yang ada, dia mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kalau tindakan yang dia lakukan itu karena dia merasa terganggu dengan tangisan Dylan saat dia sedang bermain Farmville. Farmville sendiri adalah game simulasi bercocok tanam yang dibuat oleh Zynga, sebuah perusahaan yang terletak di San Francisco yang menggunakan Facebook dan jejaring sosial lainnya untuk mendistribusikan gamenya. Dari kejadian ini aku benar-benar gak bisa bayangin sih, itu adalah kejadian yang dilakukan oleh seorang ibu yang baru 3 bulan lalu melahirkan seorang bayi kecil ke dunia ini, tapi tega-teganya dia menghabisi bayi itu hanya karena terganggu saat dia sedang bermain game online. Dan mungkin entah karena dia mengidap bipolar ataupun juga entah dia pada saat itu mengalami sindrom baby blue yang tidak diketahui oleh keluarganya mungkin, tapi aku juga nggak bisa habis pikir kok bisa. Bahkan kalau kalian cari tahu lebih lanjut tentang kisahnya si Alexandra ini, yang lebih menyesakan hati adalah suami Alexandra. Selama di persidangan dia benar-benar syok kok bisa istrinya yang dia nikahi dan yang baru 3 bulan lalu keluarga kecilnya lengkap karena sudah memiliki bayi kecil, tiba-tiba hanya dalam waktu kurang dari sehari semuanya hancur berantakan. Bayi kecilnya yang baru berusia 3 bulan tiba-tiba meninggal dunia, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan istrinya sendiri. Alexandra sendiri dihukum selama 50 tahun penjara akibat tindakannya tersebut. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus ini? Aku benar-benar speechless dengan kasus ini. Kok bisa seorang ibu melakukan hal itu? Oke, kita akan langsung lanjut ke kasus yang terakhir. Kalau kasus yang ini tadi dilakukan oleh seorang ibu, kasus yang ketiga ini dilakukan oleh seorang ayah. Tyrone Spellman adalah seorang pria Philadelphia yang telah membunuh putrinya Alaya yang berusia 17 bulan karena bayi tersebut secara tidak sengaja menarik kabel Xbox-nya dan menyebabkan Xbox tersebut jatuh. Dia kemudian memukul bayinya itu, membenturkan kepalanya beberapa kali dan bahkan melemparkan putrinya tersebut. Saat kejadian diketahui bahwa istrinya sedang tertidur di kamar lainnya. Ketika pihak berwajib meminta keterangan dari Spellman, awalnya dia mengatakan bahwa bayi tersebut secara tidak sengaja terjatuh dari tempat tidurnya. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil forensik yang ada, akhirnya diketahui bahwa ini bukanlah ketidaksengajaan. Spellman kemudian mengakui kejahatannya itu sehari setelah kematian bayi Alia. Dari interogasi lanjutan diketahui Spellman menghabiskan 6 hingga 7 jam sehari untuk bermain Xbox. Dan dia juga seseorang yang memiliki temperamen yang sangat kasar. Itulah tadi 3 kasus yang sangat menyesakan hati, apalagi 2 diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya menjadi seorang malaikat pelindung bagi anak-anaknya. Memang benar segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi jika sesuatu yang tidak nyata sampai menggantikan sesuatu yang nyata dan bahkan sampai menimbulkan sebuah tindakan kejahatan. Alangkah baiknya kalau kita melakukan segala sesuatunya itu secara secukupnya saja. Ya meskipun aku tahu sih selama corona ini kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma stay di rumah aja, jadi otomatis kita akan bermain game dan juga melakukan hal lain seperti nonton drakor mungkin dan melakukan hal yang lainnya. Tetapi lagi-lagi aku berharap semoga kita tidak melakukan segala sesuatu yang berlebihan yang menghasilkan sesuatu yang buruk bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk mengedepankan rasionalitas dan juga pemikiran yang baik tentang apapun tindakan yang akan kita lakukan. Jangan pernah hanya terbawa emosi sesaat dan mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Oke, Amersku, sampai juga kita di penghujung video hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalau ada ide-ide menarik untuk kasus-kasus yang aku bahas selanjutnya atau ide-ide lainnya, kalian bisa aja komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru video aku lainnya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.